Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianisa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 Hukum Internasional. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Ainun dan Ayu, Elvina dan Fitri. Kami mengambil studi kasus yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, studi kasus tawanan perang Palestina oleh Israel. Saya Fitri Wahyuni sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang ringkasan eksekutif. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk jatuhnya korban sipil, perusahaan infrastruktur sipil, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum humaniter internasional atau yang lebih sering dikenal dengan HHI memiliki peran penting untuk membatasi dampak kekerasan yang melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Namun, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran menjadi hambatan besar dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari komunitas internasional untuk mendorong mekanisme penegakan HHI secara adil dan konsisten terhadap melalui Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan peran aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makalah ini menganalisis perlindungan tawanan perang dalam konflik Israel-Palestina melalui kerangka hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Kedua kerangka hukum ini menegaskan pentingnya perlakuan kemanusiaan terhadap tawanan perang, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi. Namun, laporan data sekunder menunjukkan bahwa dalam kenyataannya terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak tawanan Palestina, seperti kekerasan fisik, penyiksaan, dan diperlakunya tidak manusiawi oleh pihak Israel. Sebaliknya, Hamas dilaporkan memberikan perlakuan yang relatif lebih baik terhadap tawanan mereka. Menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum humaniter internasional harus ditegakkan secara lebih konsisten untuk melindungi hak asasi manusia dan menghentikan pelanggaran tersebut. Selain itu, terdapat rekomendasi penting untuk meningkatkan pengawasan internasional dan menggunakan data primer guna memperkuat validasi temuan serta memperdalam analisis mengenai perlindungan hukum terhadap tawanan perang di tengah konflik berkepanjangan ini. Penelitian ini menegaskan kebutuhan mendesak akan penegakan standar perlakuan manusiawi dan kepatuhan terhadap hukum internasional agar hak tawanan perang tetap terlindungi di wilayah konflik. Polisi Brief ini merekomendasikan peningkatan hukum politik dan hukum terhadap Palestina, penguatan sanksi terhadap pelanggaran hukum perang, serta dorongan diplomatik terhadap penyelesaian damai berbasis hukum internasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan kembali meletus pada 7 Oktober tahun 2023. Hamas meluncurkan serangan mendadak terhadap Israel yang kemudian memicu respon militer dari Israel. Serangan ini didasari oleh gerakan Zionisme Israel yang sanggup mengancam keberlangsungan Palestina melalui perluasan pemukiman Yahudi. Selain itu, Israel juga melakukan pengepungan terhadap Masjid Al-Aqsa dan menerapkan blokade di jalur Gaza. Maka, Hamas untuk merespon tindakan tersebut massal, kekerasan, pelecehan seksual, pengusiran, serta pembatasan akses terhadap makanan, air, perawatan medis. Selain itu, banyak penduduk sipil yang ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Latar belakang dari makalah ini didasari oleh situasi konflik berkepanjangan antara Israel, Palestina yang diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perang, khususnya warga Palestina yang ditangkap dan ditahan oleh Israel. Konflik ini memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap tawanan perang berdasarkan kerangka hukum internasional dan hukum Islam, meskipun keduanya sistem hukum tersebut menegakkan kepentingan perlakuan manusiawi. Bagi tawanan perang, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, penyiksaan, dan perlakuan kejam lainnya.
Kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perlindungan terhadap tawanan perang berdasarkan hukum humaniter internasional. Dari sudut pandang hukum, analisis ini menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut memperlihatkan adanya celah dalam penegakan hukum internasional yang berlaku, serta tantangan dalam pengawasan dan implementasi perlindungan hak tawanan. Makalah ini juga menyoroti perlunya peran lebih aktif dari komunitas internasional dalam mengawasi dan menegakkan standar perlakuan manusiawi, serta pentingnya pengumpulan data primer untuk memperkuat analisis dan rekomendasi ke depan. Secara keseluruhan, analisis ini menegakkan bahwa meskipun prinsip-prinsip perlindungan tawanan sudah diatur secara normatif, praktik di lapangan dan masih jauh dari ideal, dan perlunya upaya nyata untuk menegakkan keadilan, menghentikan pelanggaran, dan memperkuat kerangka hukum yang ada. Keharusan ini menegaskan agar perlindungan terhadap hak asasi tawanan perang benar-benar diutamakan dalam penyelesaian konflik yang berkompleks seperti Israel dan Palestina. Penjabaran Konvensi Jenewa Hukum Humaniter Internasional berdasarkan tahun dan substansinya. Yang pertama ada Konvensi Jenewa ke-1, 1949, melindungi tentang yang terluka atau sakit di medan perang darat tanpa memandang pihak mana mereka berasal. Dan yang kedua, ada Konvensi Jenewa II, 1949, perlindungan terhadap korban luka dan sakit di laut, serta perlindungan terhadap kapal, rumah sakit, dan operasi kemanusiaan maritim. Ada Konvensi Jenewa III, 1949, melindungi tawanan perang, menjamin mereka tidak disiksa, dipermalukan, atau dipaksa, memberikan informasi mereka juga harus diberi makan tempat tinggal, serta perlindungan hukum. Keempat, ada Konvensi Jenewa IV, 1949, memberikan perlindungan menyeluruh terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata, termasuk larangan terhadap warga sipil, rumah sakit, sekolah, serta pelanggaran terdeportasi dan penghancuran rumah sakit secara kolektif. Demikian, meskipun negara Palestina memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa mereka menjadi korban langsung dari serangan militer, termasuk para pemimpin dan tokoh pemerintahan. Serangan udara yang seringkali tidak terduga dan menyasar kawasan padat penduduk, bahkan kantor-kantor administratif dan rumah-rumah para pemimpin Palestina. Menyiapkan situasi yang sangat sulit bagi otoritas Palestina dalam menunjukkan fungsi perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, kegagalan dalam perlindungan warga sipil belum sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian negara, tetapi lebih karena kompleksitas kondisi konflik yang sangat timpang dan tidak seimbang. Dalam konteks ini, pentingnya untuk melindungi bahwa tanggung jawab negara Palestina tetap ada, namun perlu dilihat secara profesional dengan kapasitas dan ruang gerak yang dimiliki dalam situasi penjajahan dan blokade yang berkepanjangan. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana perlindungan terhadap tawanan pada konflik bersenjata Israel dan Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Serangan militer yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Palestina tidak hanya menyebabkan korban jiwa dari kalangan sipil maupun pejabat pemerintahan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun non-material. Kerugian material mencakup hancurnya infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum, sedangkan kerugian non-material meliputi trauma psikologis, kehilangan anggota keluarga, serta hilangnya rasa aman dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, perlindungan oleh otoritas Palestina seringkali tidak dapat dijalankan secara maksimal, bukan karena ketiadaan niat, melainkan akibat keterbatasan akses, sumber daya, dan tekanan militer yang terus-menerus dari pihak Israel. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara atas suatu pelanggaran tidak terbatas hanya pada tindakan resmi pemerintah yang sah, melainkan mencakup berbagai bentuk tindakan lain yang dapat diatribusikan kepada negara.
Berdasarkan IELTS, tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tanggung jawab negara mencakup tidak hanya tindakan yang dilakukan oleh organ negara yang sah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi juga mencakup tindakan individu atau entitas swasta yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintah. Akhirnya, konflik berkepanjangan ini tidak hanya menegaskan kompleksitas geopolitik kawasan Timur Tengah, tapi juga memperlihatkan keterbatasan mekanisme hukum internasional dalam menghadapi kekuatan politik global yang tidak seimbang. Penyelesaian konflik tidak akan tercapai hanya melalui mekanisme hukum yang ideal, melainkan membutuhkan komitmen nyata dari masyarakat internasional untuk menempatkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum di atas kepentingan politik jangka pendek. Ada pun cara menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina bukanlah perkara sederhana. Mengingat kompleksitas sejarah, politik, agama, dan hubungan internasional yang menyertainya, namun demikian terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diupayakan secara bertahap dalam kerangka solusi damai yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, diperlukan komitmen serius dari komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk bertindak secara netral dan konsisten dalam mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Kedua, upaya penyelesaian harus dilandasi oleh penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil. Tiga, proses perdamaian harus disertai dengan pemberdayaan lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Empat, keterlibatan negara-negara regional terutama melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, serta Uni Eropa juga memiliki peran paling dalam menciptakan tekanan diplomatik. Saya, Aulia Unisa, sebagai moderator ingin menambahkan dari rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan perlindungan hukum tawanan perang dalam Palestina versus Israel. 1. Reformasi mekanisme hak veto di Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan agar tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan politik sepihak. 2. Penguatan mandat dan dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam memungut kejahatan perang di wilayah konflik termasuk Israel-Palestina. 3. Peningkatan perang lembaga internasional seperti ICRC dan UNHRC untuk memantau kondisi tawanan perang dan menjamin perlakuan yang sesuai dengan Konvensi Jenewa. 4. Dorongan diplomatik terhadap implementasi solusi dua negara two-state solution dengan pengakuan kedaulatan penuh Palestina di perbatasan yang disepakati internasional. 5. Pembangunan sistem akuntabilitas hukum nasional di Palestina agar mampu menindak pelanggaran hukum humaniter oleh kelompok bersenjata Israel. 6. Desakan internasional terhadap Israel untuk menghentikan blokade dan penahanan administratif serta membuka akses kemanusiaan ke wilayah Palestina. 7. Peningkatan kerja sama regional melalui OKI, Liga Arab, dan Uni Eropa untuk memperkuat tekanan politik internasional dalam penyelesaian damai. 8. Inisiasi pendidikan, perdamaian, dan rekonsiliasi sosial antar komunitas, terutama bagi generasi muda, di kedua belah pihak. 9. Penyediaan bantuan internasional untuk pemulihan infrastruktur dan trauma psikologis di wilayah terdampak perang terutama di Gaza. 10. Pengumpulan dan verifikasi data primer secara independen untuk mendukung klaim pelanggaran HAM dengan digunakan sebagai bukti di forum hukum internasional. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukurillah, bersyukur